Masa jabatan Hakim Konstitusi tengah diperdebatkan. Sejumlah hakim dan Pusat Kajian Masalah Strategis UI mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang MK yang meminta agar Hakim MK diberi masa jabatan hingga usia 70 tahun. Dan ini membuka peluang jabatan seumur hidup. Sejumlah pihak meminta MK menolak permohonan itu karena menimbulkan konflik kepentingan. Pengerahan massa menghijack, mengambil massa GNPF, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan sidang istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya adalah pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Pemirsa, selamat malam. Permohonan judicial review terkait masa jabatan hakim yang diusulkan hingga usia 70 tahun dan membuka peluang jabatan seumur hidup dinilai sebagai kemunduran bagi semangat reformasi hukum dan iklim demokrasi. Para hakim MK pun diminta menolak permohonan uji materi ini karena disinyalir syarat konflik kepentingan. Topik kedua akan membahas polisi yang memiliki bukti kuat terkait rencana makar oleh 11 orang yang ditangkap polisi sebelum aksi 2 Desember lalu. Kami akan membahas keduanya dalam dialog Prime Time News kali ini. Bersama saya, Rory Asyari, inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, masa jabatan Hakim Konstitusi tengah diperdebatkan. Sejumlah hakim dan Pusat Kajian Masalah Strategis UI mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang MK yang meminta agar Hakim MK diberi masa jabatan hingga usia 70 tahun atau bahkan ini membuka peluang hingga seumur hidup. Menanggapi hal ini, sejumlah pihak meminta MK menolak permohonan tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Koalisi Selamatkan Konstitusi yang terdiri dari ICW, Perludem, LBHI, dan LSM lainnya mengkritisi permohonan masa jabatan Hakim Konstitusi seumur hidup yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Aradila Saisar menilai banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki citra. Sehingga membahas usulan jabatan hakim seumur hidup ini justru memperburuk citra MK di tengah masyarakat. Nah, memang yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tentu yang pertama adalah mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik setelah kasus Pak Akil Mokhtar gitu ya. Nah, bagaimana mengembalikan citra itu? Tentu dengan membuat putusan-putusan yang sejalan, yang progresif gitu ya, yang sesuai dengan nilai-nilai pemberantasan korupsi. Menanggapi usulan yang ada, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyatakan pihaknya hanya akan mempertimbangkan fakta yang terungkap di pengadilan. Selama 13 tahun MK berdiri, masa jabatan dinilai tidak mempengaruhi kinerja majelis hakim. Jadi kalau MK ditanya soal urgen tidak urgen, sebetulnya tidak dalam kapasitasnya MK gitu kan. Bahwa kemudian ada pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas norma itu, kemudian mengajukan ke MK, ya MK harus memutus. Kira-kira intinya kan begitu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menentang usulan jabatan Hakim Konstitusi hingga seumur hidup. Menurutnya, pembatasan masa jabatan diperlakukan agar demokrasi bisa tumbuh baik dan mencegah sikap kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum tertinggi. Konyol dan merupakan pengkhianatan terhadap reformasi dan pesan konstitusi. Karena dulu kita membuat reformasi, lalu membuat konstitusi yang baru, yang di dalamnya ada Mahkamah Konstitusi itu, idenya agar demokrasi itu menjadi tumbuh dengan baik. Demokrasi yang baik itu biasanya membatasi lingkup wewenang dan membatasi masa waktu kekuasaan. Dua permohonan judicial review terkait masa jabatan Hakim Konstitusi diajukan oleh dua pihak berbeda, yakni dari kalangan hakim dan akademisi.
Hakim Binsar Gultom dan Hakim Lilik Mulyadi meminta agar Hakim Konstitusi diberikan masa kerja hingga usia 70 tahun. Sementara Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia atau CSSUI meminta agar Hakim Konstitusi diberikan jabatan seumur hidup. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, permohonan uji materi masa jabatan Hakim Konstitusi yang diperpanjang sampai usia 70 tahun mengundang polemik. Sejumlah pakar hukum mengatakan dikabulkannya uji materi ini membuka peluang masa jabatan Hakim MK seumur hidup. Sementara ICW mencurigai permohonan ini syarat kepentingan personal Hakim Konstitusi. Betulkah demikian dan bolehkah Hakim memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri, apalagi terkait masa jabatan? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber, namun untuk segmen ini kami akan fokus mewawancari 1 orang narasumber, yakni Cip Ismail, pemohon uji materi dari The Center for Strategic Studies Universitas Indonesia atau CSSUI yang bergabung bersama kami di luar studio. Pak Cip, selamat malam. Selamat malam, Bung Roy. Pak Cip, yang menjadi pertanyaan saya kemudian apa alasan Anda mengajukan uji materi terkait masa jabatan Hakim Konstitusi hingga usia 70 tahun di saat menurut sejumlah pakar hukum ini nanti membuka peluang hingga jabatan tidak terbatas atau seumur hidup? Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan bahwa dalam pasal 24 Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Dalam pasal 22 Undang-Undang MK menyatakan masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Alasannya saja Demikian Pak, langsung saja Pak, waktu kita terbatas Pak Cip, mohon langsung ke alasannya saja. Baik. Alasannya bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyadakan peradilan. Sementara peradilan itu sendiri dalam ayat 2 menyatakan bahwa berada dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini artinya apabila Mahkamah Agung selesai jabatan Hakim Agung 70, maka Hakim Konstitusi juga selesai di usia 70, begitu? Tentunya demikian, karena dalam pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa dalam peradilan kekuasaan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi harus setara tentunya. Pak Cip, sekarang pertanyaan saya kemudian, mohon maaf saya potong Pak, waktu kita singkat tapi banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Nah, apa kemudian keterkaitan Anda dan juga kerugian yang Anda alami sehingga Anda menjadi pemohon undang-undang ini? Baik, terima kasih. Bahwa kami CSSUI, The Center of Strategic Study Universitas Indonesia, melakukan berbagai kajian. Ketika kami melakukan judicial review, pertama kali adalah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Keuangan Negara. Apa kaitannya dengan kami? Karena kami mengkaji masalah berkaitan dengan pasal 2 huruf G dan pasal 2 huruf I mengenai Undang-Undang Keuangan Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang 45. Apa kaitannya? Tentunya ke dalam kajian kami, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. Kemudian kedua, kami menguji pula mengenai Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang 14 tahun 2002 yang menyatakan bahwa usia hakim 65 tahun. Padahal pengadilan pajak merupakan bagian dalam peradilan tata usaha negara. Artinya Anda tidak dirugikan secara langsung dengan adanya undang-undang ini, Pak. Lantas apa kaitannya? Kok Anda tidak dirugikan tapi Anda mengajukan permohonan? Apakah kami dirugikan apa tidak dirugikan? Dirugikan yang bagaimana kalau sekiranya itu berdasarkan 45. Kami dirugikan dalam hal kajian yang sifatnya ilmiah. Contohnya masalah keuangan negara dalam kajian bagaimana, kemudian masalah pengadilan pajak demikian juga halnya. Kebetulan pengadilan pajak sangat berkaitan masalah periodisasi dan usia hakim. Jadi ketika kami melakukan judicial review masalah pengadilan pajak, kemudian kenapa di MK juga mestinya sama. Kemudian kami melakukan uji material terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi.
yang menurut Baik, kami. Pak Cip. Ya. Pak Cip, ini ada dari pernyataan dari ICW yang mengatakan permohonan uji materi ini rawan syarat kepentingan pribadi hakim. Betulkah Anda mewakili hakim atau mewakili sekelompok hakim terkait dengan uji materi ini? Wah, itu sangat naif kalau dibicarakan bahwa kami mewakili. Seperti hanya kami melakukan kajian, melakukan judicial review terhadap undang-undang sebelumnya. Tidak ada kepentingan buat kami. Tidak ada kepentingan sama sekali ya Pak? Tidak ada mewakili sama sekali ya? Sama sekali. Dan Anda bisa buktikan. Baik. Kemudian bagaimana bila ada pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi pertanyaan untuk apa MK melanjutkan perkara ini jika legal standing pemohon tidak jelas dan tidak memiliki kerugian konstitusional langsung atas undang-undang tersebut. Anda tadi mengatakan tidak mewakili pihak-pihak manapun, oknum-oknum manapun, tapi Anda sendiri juga tidak memiliki keterkaitan secara langsung terkait dengan kerugian konstitusional dalam undang-undang ini, Pak. Baik. Jadi yang namanya kajian strategik itu adalah kajian apapun yang berkaitan isu-isu sentral dalam negara ini. Tidak sekedar kerugian langsung pada kami. Jadi saya kira perlu justru mendapat acungan jempol kalau CSSUI melakukan suatu terobosan atau melakukan apapun juga. Karena nyatanya bukan MK saja, pengadilan pajak, undang-undang keuangan negara juga kami melakukan judicial review. Baik, Pak Cip, pertanyaan terakhir saya Pak Cip, kemudian bagaimana Anda menanggapi argumen bahwa kalau misalnya masa jabatan hakim konstitusi ini tidak dibatasi atau dibatasi sampai dengan 70 tahun usianya, bukan dibatasi periode per 5 tahun, kemudian dipilih ulang oleh DPR dan juga pemerintah begitu. Bukankah ini kemudian menimbulkan ibaratnya kebebasan bagi hakim itu untuk memutuskan atau melakukan apa saja tanpa takut dipecat? Ya, saya kira tidak. Ini bergantung bagaimana melihat sudut pandang dari kalau dilihat dari politik segala macam. Sebab pertama bahwa dalam undang-undang MK sendiri batas waktu itu hanya 2 tahun 6 bulan. Harus dipilih kembali jabatan itu. Menurut kami tidak pas juga. Harus 5 tahun. Setidaknya sama dengan undang-undang Mahkamah Agung. Karena peradilan di Indonesia itu ada 2, adalah di bawah Mahkamah Agung dan satunya Mahkamah Konstitusi. Kenapa dibedakan? Baik. Dan Cip kami Ismail tidak mengusulkan yang maaf, yes. Silakan Pak, silakan terakhir. Baik Pak. Dan singkat satu saja. lagi. Dan satu lagi yang isu yang tersebar luas bahwa seolah-olah kami mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi seumur hidup. Itu tidak benar itu. Kami mengusulkan bahwa ini periodenya 5 tahun. Dan batas usianya juga sama dengan Mahkamah Agung, 70 tahun. 70 tahun ya. Itu yang benar. Baik, Pak Cip Ismail, pemohon uji materi dari The Center for Strategic Studies Universitas Indonesia atau CSSUI, terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan berbincang nantinya dengan 2 orang pakar hukum tata negara. Yang pertama adalah Profesor Mahfud MD, mantan Ketua MK, dan juga Refli Harun, pakar hukum tata negara. Usai jeda berikut ini masih terkait dengan persoalan yang sama. Sesaat lagi.